Bab 766, Jiang Chen kehilangan ketenangannya. Tong Kun tahu bahwa Tuan Muda sedang berpikir untuk mengurus ayah dan anak Wei ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia terkekeh dan memasang nada pedas, mungkin ada beberapa hal yang tidak kamu sadari, Tuan Klan Muda. Ayah dan anak di seberang jalan itu sebenarnya adalah orang-orang penting. Mereka sebenarnya adalah rumah bangsawan peringkat ke-9, rumah Wei di bawah panji klan naga melingkar. Rumah Wei. Wang Teng bingung. Bukankah House Wei adalah rumah utama di bawah klan Coiling Dragon? Bagaimana mereka bisa tenggelam ke kedalaman seperti itu? Siapa tahu, mungkin mereka sudah terlalu lama tidak relevan di bidang pil dan telah membuang martabat yang sesuai dengan rumah bangsawan peringkat ke-9. Mungkin keinginan akan uang telah membuat mereka gila. Tong Xianwei tertawa. Tuan Klan Muda, silakan lewat sini. Tidak perlu mengotori telingamu dengan pembicaraan seperti ini. Wang Ten sengaja menghela nafas, menyapa ayah dan anak Wei dengan ekspresi sangat kecewa saat dia mengangkat kakinya untuk berjalan masuk. Poser semegah, Jiang Chen menyeringai dingin. House Wei bahkan tidak repot-repot menemani dua kata itu semua yang ingin mereka katakan. Semua orang yang hadir mendengarnya, saat kata-kata menggantung di udara seperti beban besi. Penampilan elegan tanpa komitmen Wang Teng langsung turun dari wajahnya saat kelompok klan Majestic secara bersamaan berhenti, melotot kembali ke House Wei dengan ekspresi kemarahan yang menyatu. Siapa itu? Mana yang barusan berbicara? Minggir jika kamu berani. Orang-orang dari klan Majestic lebih dari terbiasa untuk mendapatkan jalan mereka di Velurium Capital. 7 kaisar jarang campur tangan di dunia biasa, jadi ibu kota biasanya berada di tangan klan besar, di mana klan Majestic berdiri paling depan. House Wei tidak berani mengatakan apapun di depan mereka, bahkan pada situasi seperti hari ini. Oleh karena itu, sementara penghinaan Jiang Chen telah menjadi sensasi manis, tidak diragukan lagi memicu adegan itu. Jiang Chen tersenyum tipis di hadapan atmosfer yang begitu mengesankan dan berjalan ke depan, nadanya sesantai biasanya, apakah saya salah bicara? Menara Taiyuan saya telah menghabiskan setidaknya 1 bulan untuk mempersiapkan pembukaan kami dan mengirimkan undangan jauh sebelumnya. Kami juga memikirkan nama toko jauh-jauh hari sebelumnya. Siapa yang menyalin di sini? Siapa yang tanpa malu-malu meniru yang lain? Jangan mencoba berbicara sendiri tentang hal ini dengan cara yang menggelikan. Semua orang di sini tahu apa yang sebenarnya terjadi. Baiklah kalau begitu, kamu meniru kami, jadi ada apa dengan tindakan ini ya? Anda tidak akan puas sampai Anda menggiling tiruan Anda di wajah kami, iya. Kamu akan mati jika kamu tidak berjalan seperti kamu benar-benar sesuatu, bukan? Petik 2. Jiang Chen telah memendam amarah yang meluap-luap, dan dia akan mengutuk raja klan dari klan Majestic sendiri, apalagi tuan muda klan mereka. Penggunaan Taiyuan, mereka telah sangat memicu dia. Bagaimana karakter dasar yang keji seperti itu bisa mengotori gelar ayahnya? Dia merasa jauh lebih baik setelah melepaskannya. Dia tidak menonjolkan diri sejak dia memasuki ibu kota, dan menahan semuanya bahkan jika dia mengalami sedikit penderitaan. Tapi sekarang, dia tidak akan tinggal diam lagi. Adalah satu hal bagi klan Majestic untuk menggunakan pil panjang umur untuk membangkitkan gelombang, dan hal lain untuk meniru Jiang Chen dan membuka pondok Taiyuan. Bahkan kemudian, mereka akan bersaing berdasarkan keterampilan yang sebenarnya, dan Jiang Chen mungkin akan baik-baik saja dengan itu pada akhirnya. Namun, orang-orang ini telah bertindak terlalu jauh. Mereka telah mencuri nama tokonya, merampoknya dari pil panjang umur, dan kemudian ingin menindaklanjuti semua itu dengan tendangan ke kepalanya. Ini adalah percikan yang membakar semua akumulasi kemarahan Jiang Chen. Jika ini pun bisa ditoleransi, lalu apa lagi yang tersisa? Keheningan Pindrop memerintah untuk waktu yang lama setelah kata-kata Jiang Chen, dan segera dihancurkan oleh pelecehan keras yang muncul dari sisi lain setelah mereka mengumpulkan akal. Dan siapa kamu, bocah? Hak macam apa yang Anda miliki untuk berbicara di sini? Petik 2. Tidak ada rasa hormat untuk atasanmu. Ah, saya pikir Anda ingin mati, bocah. Petik 2. Tuan Klan Muda, aku akan menghancurkan anak nakal itu dan mengajari House Wei sopan santun. Jiang Chen mendengus dingin dan mempersiapkan dirinya. Dia tidak akan peduli bahkan jika mereka meletus dalam permusuhan terbuka hari ini. Para dewa memperebutkan setiap penyembah, dan manusia memperebutkan prinsip-prinsip mereka. Dia benar-benar tidak tahan berbaring lagi. Tidak perlu baginya untuk menanggung banyak hal. Saat situasi mulai mencapai jurang yang berbahaya,
teriakan keras memecah udara. Wang Teng, akhir-akhir ini kamu terlalu sibuk dengan dirimu sendiri. Pertunjukan apa yang kamu rencanakan untuk ditampilkan hari ini? House Wei sangat senang, mereka mengenali suara itu. Itu adalah suara Tuan Muda Jisan. Jisan berjalan dari kejauhan, sekelompok besar orang bersamanya. Pengiringnya 6 kali lebih besar dari Wang Teng. Tidak hanya mereka termasuk pengawal pribadinya, tetapi banyak dari mereka juga orang kepercayaan klan Naga Melingkar. Beberapa dari mereka semua adalah tokoh hebat di Velurium Capital, dan mereka semua berjalan ke Menara Taiyuan. Ketika dia melihat Jisan muncul, wajah Wang Teng tenggelam. Ji Oleh ketiga, sepertinya tidak ada urusanmu di sini, Tuan Muda Jisan tertawa terbahak-bahak, omong kosong apa yang kamu tanam. House Wei adalah rumah bangsawan peringkat ke-9 di bawah panji klan saya. Saya secara khusus datang ke sini pada hari pembukaan Menara Taiyuan untuk mencegah siapapun membuat masalah. Seperti yang kupikirkan, aku menemukan beberapa adegan yang tidak menyenangkan. Dia adalah seseorang dari klan besar baik-baik saja. Jisan telah mengambil kendali situasi segera setelah dia membuka mulutnya, langsung bertepuk tangan Wang Teng dengan label omong kosong. Ketika datang untuk membuang berat badannya sebagai generasi kedua yang kaya, Tuan Muda Jisan adalah seorang ahli yang diakui di ibu kota. Akan sangat sulit bagi Wang Teng untuk menang melawan Jisan. Ji Oleh ketiga, ini adalah hari pembukaan Taiyuan Lodge, aku tidak mau repot-repot bertengkar denganmu. Wang Teng mendengus dingin. Jisan tidak membuang waktu untuk membalas, tersenyum malas, Taiyuan Lodge. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Saya baru mendengar tentang pembukaan Menara Taiyuan hari ini. Imitasi murah seperti apa Taiyuan Lodge? Wang Teng, ini adalah salah satu skema bodohmu, bukan? Keluarga Wang Anda selalu suka memainkan trik-trik kecil yang kotor ini. Tidak bisakah Anda benar-benar menghasilkan sesuatu daripada membuang waktu dan usaha untuk skema kecil ini? Tidak bisakah kamu sedikit lebih di atas papan? Apakah menurutmu orang sepertimu benar-benar memiliki kesempatan untuk menggantikan klan Naga Melingkarku sebagai klan teratas di ibu kota? Kefasihan Tuan Muda Jisan cukup keluar dari grafik, dan hati semua orang bergetar saat duri terus berdatangan. Klan Mayastik dan klan Naga Melingkar selalu bertarung secara terang-terangan dan dalam bayang-bayang, tetapi tidak ada yang berani membicarakannya secara terbuka. Wang Teng tertawa dingin, Ji Oleh ketiga, kamu sepertinya menempelkan hidungmu di tempat yang tidak seharusnya. Anda bahkan tidak bisa menangani urusan di rumah, dan Anda ingin ikut campur dalam urusan klan saya. Anda lebih baik kembali dan membuat persiapan Anda. Siapa tahu, halaman belakang Anda sendiri mungkin akan terbakar suatu hari nanti. Petik 2. Kata-kata ini jelas melukai luka klan Naga Melingkar, mengisyaratkan bahwa mereka akan segera kehilangan kekuatan dan jatuh ke dalam kekacauan konflik internal. Begitu budidaya Tuan Klan menghilang, mereka pasti akan tenggelam dalam konflik sipil. Tuan Muda Jisan melambai pada kipasnya sambil tersenyum, bahkan jika kami terbakar, kami pasti akan membawamu terbakar bersama kami. Anda bisa yakin akan hal itu. Kata-kata ini adalah ancaman yang terang-terangan. Anda pikir klan Mayastik Anda adalah sesuatu. Jika klan Naga Melingkar saya berantakan, kami akan menyeret Anda langsung ke neraka bersama kami. Memang, wajah Wang Teng sedikit berubah. Dia benar-benar tidak berani membalas. Bukannya hal serupa tidak terjadi di benua Divine Abyss sebelumnya. Beberapa ahli akan menggilai hal-hal tepat sebelum mereka mati. Kadang-kadang mereka akan menyusup ke rumah musuh mereka dan membantai siapapun yang mereka lihat, melakukan bunuh diri dan menjatuhkan karakter terkuat di pihak musuh. Dengan cara ini, musuh akan terluka hampir sama seperti mereka, dan kedua belah pihak akan keluar bahkan pada akhirnya. Ini akan mencegah faksi sendiri dari ditekan setelah kematian ahli. Akhir yang merusak seperti ini dilarang oleh peraturan, tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi. Ji Oleh ketiga, jangan mencoba tindakan tak tahu malu itu denganku. Itu tidak berguna bagiku. Hari ini adalah peresmian Taiyuan Lodge. Anda mengatakan bahwa Lodge meniru menara. Kubilang menara sedang meniru pondok. Kita bisa duduk di sini dan bertukar kata-kata kosong sepanjang hari. Tapi itu semua hanya omong kosong. Kita harus mengadakan kontes pil. Jika saya ingat dengan benar, House Wei selalu menjadi kekuatan non-mainstream dalam hal pil. Kata-kata Wang Teng berubah saat dia mengalihkan senjatanya ke arah lain. Apakah Anda tidak mencoba untuk membuktikan bahwa Anda benar-benar sesuatu? Adakan kontes pil jika Anda berani. Harus dikatakan,
Ini adalah langkah yang cukup kejam. Semua orang tahu bahwa House Wei hampir tidak memiliki kedudukan di dunia pil, dan House Tong selalu memiliki tingkat pencapaian yang layak di arena ini. Dengan pembukaan Taiyuan Lodge hari ini, semua tamu pada dasarnya pergi ke pihak mereka dan tidak memilih menara Taiyuan. Ini adalah bukti keunggulan House Tong atas House Wei dan contoh bagaimana klan Majestic telah melampaui klan Naga Melingkar. Inilah mengapa Wang Teng bertindak begitu penuh kemenangan. Tong Xianwei juga berseru, Tuan klan muda itu benar. Keadilan ditentukan oleh orang-orang, dan fakta bahwa sebagian besar memilih untuk memasuki pondok Taiyuan kami menjelaskan segalanya. Harus dikatakan, kebenaran sangat tidak menguntungkan bagi House Wei, tetapi itu juga telah dimanipulasi dengan hati-hati. Pertama, banyak pelanggan telah mendengar bahwa Taiyuan Lodge akan memperkenalkan pil penghancur bumi hari ini, dan semua orang ingin menjadi yang pertama melihatnya. Kedua, mereka semua tahu bahwa klan Majestic berada di belakang pondok Taiyuan, dan hanya rumah Wei yang berdiri di belakang menara Taiyuan. Tidak ada kekuatan lain yang mendukungnya dalam bayang-bayang. Ketiga, House Wei berada dalam situasi canggung di Velurium Capital. Mereka tidak disukai oleh klan Naga Melingkar, dan tidak beralih ke klan Majestic. Tanpa pendukung, House Wei berada dalam posisi yang sangat sulit. Dengan House Tong dan klan Majestic di satu sisi, dan hanya House Wei di sisi lain, kecenderungan alami orang untuk menghindari risiko akan membuat mereka memilih Taiyuan Lodge. Tuan Muda Jisan juga tahu bahwa klan Naga Melingkar harus memikul sebagian besar tanggung jawab mengapa House Wei berada dalam posisi canggung ini. Jiang Chen melirik Wei Jie dan yang terakhir segera mengerti. Dia berbicara dengan keras, para tamu hanya ditipu. Anda mengatakan pil Anda jauh lebih baik dan Anda tidak meniru kami. Tetapi pil jenis apa yang bisa Anda bawa? Petik 2. Jisan juga mengarahkan pandangannya pada Wang Teng setelah dia mendengar Wei Jie berbicara. Benar, Wang Teng, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu tidak meniru kami setelah semua pembicaraan itu? Wang Teng senang mendengar semua ini. Apakah House Wei belaka yang benar-benar berencana menantang House Tong untuk kontes pil? Jiang Chen berbicara dengan lemah. Berhentilah membawa House Tong ke dalam ini lagi dan lagi. Katakan saja klan Majestic, siapa yang tidak tahu bahwa sebenarnya merekalah yang berada di balik semua ini? Rumah Tong, dan apa itu House Tong? Beraninya kamu bersumpah ke surga bahwa bos sebenarnya di belakang Taiyuan Lodge bukanlah klan Majestic. Jisan tertawa keras, kata yang bagus. Langsung ke intinya, Wang Teng, semua orang tahu bahwa keluarga Wang Anda suka memainkan trik dangkal ini. Bab 767, Proposal Showdown. Jiang Chen merobek topeng kemunafikan Wang Teng 2 kali berturut-turut membuat marah yang terakhir tanpa akhir. Dia tidak pernah berpikir bahwa Master Pil sepele dari House Wei akan memiliki keberanian untuk menyinggung martabat keturunan dari klan besar seperti dia, dan 2 kali berturut-turut pada saat itu. Kapan Raja Pil sepele dari rumah bangsawan menjadi begitu berani? Raja Pil tamu biasa hanya berpartisipasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan pil, jarang melibatkan diri dalam perjuangan antara rumah dan klan. Itu wajar bagi mereka untuk meninggalkan pintu belakang untuk diri mereka sendiri, kalau-kalau rumah yang mereka ikuti runtuh. Mereka kemudian bisa beralih ke tempat lain dan mengukir kehidupan baru. Para Raja Pil tamu, pada akhirnya, adalah tamu. Sangat sedikit yang akan memilih untuk mati bersama dengan rumah mereka. Tapi Master Pil yang tidak bisa dijelaskan ini dari House Wei tampaknya menentang konvensi, malah menghujani dia dengan pelecehan. Selain marah, Wang Teng juga tidak bisa mempercayai telinganya. Tatapannya tiba-tiba dingin, dia menatap Jiang Chen dan berbicara dengan dingin, seorang ahli pil kecil sepertimu. Mengapa Anda tidak mempertimbangkan status Anda terlebih dahulu sebelum mengganggu percakapan antara klan besar? Apakah Anda bahkan memenuhi syarat untuk menyela? Kemudian, dia menatap ayah dan anak House Wei dengan tatapan tajam. Tidak peduli apa, rumahmu masih merupakan rumah bangsawan peringkat ke-9. Apakah kamu tidak mengerti sopan santun yang paling dasar sekalipun? Sepertinya seseorang perlu memberi pelajaran pada rumahmu tentang bagaimana berperilaku. Petik 2. Kemarahan Tuan Muda Ji bangkit mendengar kata-kata itu. Wang Teng, apakah tidak ada akhir dari omong kosong yang bisa kamu katakan? House Wei adalah faksi di bawah panji klan saya. Jika mereka membutuhkan sopan santun, kami yang akan bertanggung jawab untuk mengajari mereka. Faktanya, saya selalu mengagumi Pil King Zhen, dan saya telah berkonsultasi dengannya beberapa kali tentang masalah pil.
Kata-katanya mungkin tidak enak untuk didengar, namun tetap tak terbantahkan. Bukankah klanmu yang menyamar sebagai orang suci sambil bertingkah seperti penjahat? Bukankah tanganmu dalam bayang-bayang? Wang Teng, bukan karena aku meremehkanmu, tapi kamu benar-benar takut bersumpah di bawah pengawasan surgawi. Klan Anda selamanya tidak akan bisa bertindak adil dan terhormat, untuk menghadapi publik dengan jujur. Ini adalah psikologi terbalik klasik. Itu tidak terlalu halus, tetapi mengarah langsung ke Wang Teng dan memotong retretnya. Jika dia mengakui sesuatu, maka klan Mayastik memang akan kekurangan kejujuran dan kejujuran. Jika dia tidak mengakui apa-apa, maka dia tampaknya dibebani oleh hati nurani yang bersalah. Bagaimanapun, Pondok Taiyuan benar-benar milik klan Mayastik. House Tong hanyalah si dekik yang berdiri di depan panggung dan mengangkat keributan sebagai gantinya. Wang Teng jelas tidak lagi bersemangat untuk melanjutkan percakapan ini. Dia tersenyum, masih sedingin dan arogan seperti biasanya. Ji oleh ketiga, kamu tidak bisa menyembunyikan rasa bersalahmu tidak peduli seberapa banyak kamu bertengkar. Ketika datang ke bisnis pil, yang penting adalah pilnya, bukan seberapa banyak Anda membuat tontonan tentang diri Anda sendiri. Jika Anda yakin dengan keterampilan Anda, maka keluarkan pil yang tiada taranya dan biarkan kami bersaing. Jika Anda tidak memiliki keterampilan, maka teruslah berpesta dengan angin kosong sambil menonton Taiyuan Lodge saya menghasilkan banyak uang. Petik 2. Tuan Muda Ji tertawa riuh. Apakah itu berarti Anda mengakui bahwa Taiyuan Lodge milik klan Anda? Dan apa itu? Ji oleh ketiga, jangan tersinggung, tapi agak memalukan melihatmu berdalih tentang hal-hal sepele seperti anak jalanan biasa. Tanpa menunggu Tuan Muda Ji berbicara, Jiang Chen menjawab, kata yang bagus. Yang penting adalah pil itu sendiri. Tuan muda yang perkasa Wang, karena Anda sangat percaya diri, dengan jalan yang penuh sesak dengan tamu, sebaiknya kita mengadakan kontes pil di sini. Apa yang kamu katakan? Kata-kata saja tidak memiliki bobot. Sebuah kontes pil, Tuan Muda Ji, serta ayah dan anak dari House Wei, semua tercengang dengan kata-katanya. Mereka semua berbalik untuk melihat ke arah Jiang Chen. Jiang Chen mengangguk pada mereka, penuh percaya diri. Jiang Chen tentu saja tidak bisa tinggal diam lagi sekarang karena situasinya telah berkembang sedemikian rupa. Jika dia membiarkan Taiyuan Lodge memiliki pembukaan yang sukses, maka itu pasti akan menekan menara Taiyuannya di masa depan. Akan jauh lebih sulit baginya untuk tumbuh. Karena mereka sudah membatalkan tindakannya, dia mungkin juga membuang semua yang dia miliki daripada membiarkan mereka mencekiknya di masa depan. Wang Teng mencibir pada kata-katanya. Kontes pil. Ji tua ketiga, apakah bawahanmu ini berbicara untukmu? Wang Teng, jangan tempatkan aku di posisimu. Menara Taiyuan ini adalah milik House Wei, bukan tempat saya untuk memutuskan sebagai gantinya. Petik 2. Wang Teng menatap ayah dan anak dari House Wei, matanya penuh cemoohan. Bagaimana menurutmu, rumah Wei? Wei Tianxiao juga menyadari bahwa tidak ada jalan untuk kembali, sekarang semuanya telah mencapai tingkat seperti itu. Jika dia mundur setengah langkah di sini, mereka tidak akan pernah membalikkan nasib menara Taiyuan di masa depan. Kenapa tidak? Ayo kita buat kontes, Wei Jie berinisiatif. Mengapa menara Taiyuan saya takut pada beberapa bandwagoner? Wang Teng bertepuk tangan, senyumnya seperti garis miring. Dia memandang Tong Xianwei. Tuan rumah Tong, tolong undang semua tamu di dalam untuk kembali keluar. Kami akan mengadakan kontes di sini di jalan pasar untuk dilihat semua orang. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya antara Taiyuan Lodge dan Taiyuan Tower. Itu bukan arogansi buta di pihak Wang Teng. Dia benar-benar memiliki dasar untuk kepercayaan dirinya. Dia tidak hanya memiliki pil panjang umur sebagai item tenda untuk pembukaan hari ini, dia juga memiliki beberapa pil pilihan yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir untuk dipajang. Mereka telah berencana untuk meluncurkannya bersama-sama setelah keunggulan pil panjang umur, mengambil kesempatan untuk masuk ke pasar dan langsung membangun nama untuk Taiyuan Lodge. Ini bukan sesuatu yang Wang Teng munculkan secara tiba-tiba. Lebih tepatnya, itu adalah rencana yang dibuat oleh Dewan Strategis Klan Mayastik setelah simulasi berulang dan perhitungan ketat. Oleh karena itu, Wang Teng merasa sangat berani, terutama dengan pil panjang umur di tangan, pil yang hampir bisa menggulingkan tatanan mapan di dunia pil. Peluncuran massal pasti akan menciptakan kegilaan. Tong Xianwei secara alami tahu dasar kepercayaan klan Mayastik.
Dia diam-diam mencibir pada dirinya sendiri pada pemikiran bahwa rumah Wei yang sembrono sebenarnya ingin mengadakan kontes pil dengan klan Majestic. Baiklah, aku akan pergi mengundang mereka. Tong Xianwei tersenyum. Pandangan sekilas yang dia tembak ke House Wei mengirim pesan yang jelas bahwa dia sedang melihat orang idiot. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain atas penghinaan publik yang akan datang. Anda merasa bangga pada diri sendiri sekarang, tetapi Anda akan menangis sampai tidak ada air mata yang tersisa sedikitpun. Juga, Tuan Muda Ji, Anda ingin mengarungi perairan keruh ini juga. Kami juga akan menamparkan wajah Anda sebentar lagi, 2 dengan harga 1. Ketika berita bahwa Pondok Taiyuan dan Menara Taiyuan akan mengadakan kontes pil publik di jalan-jalan menyebar, para tamu di Pondok Taiyuan semuanya disaring di luar, penuh dengan minat. Jiang Chen memberi isyarat pada Wei Jie dengan matanya. Menangkap maksudnya, Wei Jie juga memanggil semua pelanggan yang masuk ke dalam Menara Taiyuan. Jalan-jalan tiba-tiba menenggelamkan orang, kira-kira 3.000 orang. Jumlahnya terus meningkat karena orang lain mengetahui hal ini dan bergegas untuk menonton pertunjukan. Bahkan mereka yang tidak diundang pun datang atas kemauannya sendiri. Dalam keadaan normal, pertarungan antara House Tong dan House Wei sudah cukup menarik. Tapi sekarang, mereka juga mewakili klan Majestic dan klan Naga Melingkar yang berdiri di belakang mereka, yang membuat semuanya menjadi lebih dramatis. Orang hampir bisa mengatakan ini adalah tabrakan langsung antara klan Majestic dan klan Naga Melingkar. Penumpukan saja sudah cukup untuk membuat darah panas berdenyut di pembuluh darah mereka, belum lagi hasil akhirnya. Dibuka pada hari yang sama dengan nama yang hampir sama, saling bertarung. Setiap detail adalah bukti bahwa ini adalah pertarungan yang akan dilihat kedua belah pihak sampai akhir yang pahit. Dari 2 faksi pil itu, hanya 1 yang tersisa. Tidak peduli sisi mana yang jatuh, itu akan menjadi perubahan signifikan pada lanskap saat ini. Akankah klan Naga Melingkar menekan klan Majestic, atau akankah klan Majestic menggulingkan klan Naga Melingkar? Tabrakan seperti ini di puncak Velurium Capital sangat menarik. Segera, hampir 10.000 orang berkerumun di sekitar 2 toko ini. Untung saja jalan di pasar itu sangat lebar, tapi masih luar biasa ramai, lautan manusia dikemas seperti ikan sarden. Tuan Muda Ji juga menyadari bahwa masalah ini mungkin memiliki dampak negatif pada klan Naga Melingkar jika diledakkan di luar proporsi. Jika Taiyuan Lodge menang hari ini, klan Naga Melingkar juga akan kehilangan muka. Namun, melihat sikap Jiang Chen yang tenang dan percaya diri, Tuan Muda Ji menjadi sedikit lebih percaya diri tanpa alasan yang jelas. Dia awalnya memiliki beberapa keraguan, tetapi sekarang dia membuangnya. Apa gunanya ragu-ragu lagi? Mundur sekarang akan menjadi pengakuan rasa takut. Bagaimanapun, situasi klan Naga Melingkar sudah buruk. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah itu akan menjadi sedikit lebih buruk, tapi apa bedanya? Faktor yang paling penting adalah Tuan Muda Ji sangat percaya diri pada Jiang Chen. Pertemuan mereka di Little Leisurely Cloud pasti telah membekas di benak Tuan Muda Ji Zhen dari rumah Wei ini. Informasi tentang pil Pinecrane khususnya telah membuat Tuan Muda lebih terkesan. Dia memiliki perasaan yang mengganggu bahwa pil King Zhen ini akan terus memberinya kejutan yang menyenangkan. Jadi, Wang Teng, bagaimana Anda ingin bersaing? Karena Jisan telah membuat keputusannya, dia tidak ragu untuk melangkah maju dan menunjukkan dukungannya untuk Menara Taiyuan. Dan bagaimana Anda ingin bersaing? Senyum Wang Teng memotong, matanya sedikit menghina. Jisan menyapu pandangannya ke putra-putra klan besar yang hadir di tempat kejadian. Kata-kata belaka tidak membawa kredibilitas. Jika akan ada kontes, pertama-tama kita perlu mencari arbiter. Usulan pertama saya adalah, mengapa kita tidak memiliki beberapa juri saja? Itu yang terbaik, atau kamu mungkin menolak untuk mengakui kekalahanmu. Wang Teng secara alami tidak akan ditentang. Pengaruh dari 2 klan terkuat di ibu kota secara alami tidak bisa dicemooh. Tidak butuh waktu sama sekali untuk memilih 9 juri. Masing-masing hakim adalah Raja Pil tingkat lanjut. Bahkan yang terburuk di antara mereka adalah Raja Pil peringkat ke-7. Hakim peringkat tertinggi sebenarnya adalah Raja Pil peringkat ke-9. Dengan hanya 1 langkah ke depan, dia akan dapat mengambil alih jubah Kaisar Pil. Semua hakim ini menikmati reputasi luar biasa di dunia pil. Tidak perlu khawatir tentang keberpihakan. Dao Pil memiliki aturannya sendiri. Paling tidak, Raja Pil memiliki integritas profesional mereka. Mereka tidak akan pernah memihak pada sisi tertentu karena tingkat hubungan mereka. Tentu saja,
Itu bukan untuk mengatakan bahwa hubungan tidak akan memainkan peran kecil, tetapi tidak satu pun dari 9 Raja Pil ini yang sangat dekat dengan salah satu klan. Masalah ketidakberpihakan selanjutnya diselesaikan. Yang paling penting adalah bahwa setiap orang memiliki pandangan yang tajam dalam hal kontes semacam itu. Favoritisme akan sangat mudah dideteksi. Jika seorang Raja Pil benar-benar memihak di bawah beberapa ribu pasang mata yang waspada, kredibilitasnya akan anjlok, merusak reputasi pribadinya. Raja Pil yang terhormat, karena kita akan mengadakan kontes, maka kita tidak bisa menjadi orang yang memutuskan aturan. Saya ingin menyusahkan Anda 9 untuk merumuskan aturan kompetisi ini, usul Jisan. Wang Teng bukanlah orang yang ketinggalan, dengan cepat mengangguk, kalian masing-masing adalah tokoh terkemuka di dunia Pil. Klan Majestic memiliki kepercayaan penuh pada Anda. Saya minta maaf karena mengganggu Anda kali ini. Petik 2. Para penonton juga membuat pandangan mereka diketahui. Memang, Anda 9 Raja Pil semuanya adalah tokoh hebat, semua orang bisa mempercayai Anda. Seharusnya kamu yang membuat aturan. Raja Pil yang terhormat, jangan gagal memenuhi harapan semua orang. Rumah Tong dan Rumah Wei tidak perlu berbicara lagi. Hal-hal telah berkembang ke tempat yang bukan lagi sekadar pertarungan antara dua rumah bawahan mereka. Itu lebih merupakan konfrontasi antara klan Naga Melingkar dan klan Majestic. Meskipun konfrontasi ini mungkin tidak mempengaruhi situasi akhir, setidaknya akan mewakili arah masa depan. Tidak ada yang ingin kalah, keduanya tidak mampu untuk kalah. Melihat Wang Teng sepertinya masih memiliki kartu yang tersisa untuk dimainkan, mayoritas penonton merasa bahwa klan Majestic telah bersiap. Peluang mereka untuk menang harus agak lebih tinggi. Bagaimanapun, hanya dilihat dari staf dan gaya mereka, Pondok Taiyuan yang dioperasikan klan Majestic berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Menara Taiyuan Houseway. Bab 768, ayo sedikit gila dengan perjudian. Ketika semua orang melihat ke sisi Pondok Taiyuan, mereka segera melihat beberapa Raja Pil di tengah-tengah mereka. Peringkat tertinggi jelas merupakan peringkat tinggi, dan ada dua lagi peringkat menengah di Raja Pil peringkat ke-5 dan ke-6. Bahkan ada yang tingkat rendah yang bertindak sebagai asisten. Bahwa seorang Raja Pil bertindak sebagai asisten adalah tanda seberapa dalam kantong Taiyuan Lodge. Ketika mata mereka beralih ke Menara Taiyuan, kontrasnya sangat mencolok dan menggelegar. Mereka tidak memiliki satu orang pun yang mengenakan pakaian Raja Pil. Jiang Chen berdiri di sebelah ayah dan anak Wei, mengenakan satu set pakaian kasual. Sulit bagi siapapun untuk mencocokkan penampilannya dengan Raja Pil. Kontras yang mencolok menyebabkan bias yang signifikan dalam prediksi kemenangan semua orang yang hadir. Mengingat kinerja Houseway yang lesu di arena Pil serta ekspansi klan Majestic yang tak terpuaskan dalam beberapa tahun terakhir, sepertinya tidak perlu analisis yang cermat. Bahkan seorang anak berusia 3 tahun tahu kemenangan pihak mana yang disukai. Beberapa penonton yang lebih pendiam dan dewasa menggelengkan kepala dalam hati. Tuan muda yang biasanya anggun, Jisan, kali ini terlalu kurang ajar. Dia memikirkan bahwa klan Naga Melingkar akhirnya akan melepaskan statusnya sebagai klan nomor 1 di Velurium Capital setelah 200 tahun. Sungguh memalukan bahwa penguasa klan Naga Melingkar menghadapi tahun-tahun senjanya. Sebagai klan terkemuka, meskipun klan Naga Melingkar sedikit maju, itu tidak pernah menzalimi siapapun. Jika klan Majestic benar-benar menggantikannya, saya khawatir situasi di ibu kota akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Banyak penonton merenungkan pengorbanan di hati mereka. Mereka tidak ingin melihat perubahan drastis pada tatanan di Velurium Capital. Perubahan seperti itu sering membutuhkan banyak perselisihan, penaklukan, konflik, pertumpahan darah atas namanya. Sebagai klan terkemuka, klan Naga Melingkar telah mempertahankan ketertiban yang wajar di ibu kota Velurium, dan merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan di 8 wilayah atas. Velurium Capital berhutang banyak dari 200 tahun terakhir stabilitasnya untuk pekerjaan terkemuka dari klan Naga Melingkar. Perubahan kepemimpinan, bagi klan Majestic, melahirkan ketidakpastian di hati banyak orang. Lagi pula, dari apa yang bisa dilihat dari tindakannya sejauh ini, klan Majestic tidak diragukan lagi lebih rakus, lebih berorientasi pada keuntungan, bahkan tirani. Jadi, meskipun banyak tamu memilih Taiyuan Lodge, itu tidak berarti mereka benar-benar setia kepada Majestic Clan. Pilihan mereka hanyalah tindakan naluriah untuk mempertahankan diri, pilihan-pilihan yang lebih menguntungkan antara klan Majestic dan keluarga Wei. Di lubuk hati mereka,
Kesembilan juri berkumpul bersama hanya untuk beberapa saat sebelum mereka menyusun garis besar untuk kontes. Tuan Muda Jisan, Tuan Muda Wang, kami memiliki garis besar untuk kontes. Seorang Raja Pil peringkat ke-9 dengan rambut putih yang mengejutkan berjalan ke arah mereka. Pil King Yu, tolong bicara. Baik Jisan maupun Wang Teng tidak berani memamerkan status mereka di depan Raja Pil, dan hanya menunjukkan rasa hormat yang tertinggi. Karena hari ini adalah upacara pembukaan untuk kedua tokoh, dan pembukaan tokoh secara alami disertai dengan pil jenis baru, putaran pertama kontes adalah tentang pil. Masing-masing pihak akan mengeluarkan 3 pil untuk dievaluasi oleh ke-9, kami hakim. Pihak yang menerima lebih banyak suara akan dihitung sebagai pemenang untuk putaran ini, kata Pil King Yu. Itu adalah saran yang bisa diprediksi. Kedua tokoh itu adalah tokoh pil, jadi apa yang akan dipertaruhkan, jika bukan untuk pil? Putaran ini sangat penting. Ada putaran pertama, jadi pasti ada putaran kedua. Apa topik putaran kedua, kalau boleh saya tahu? Wang Teng tersenyum sedikit. Pil King Yu menyatakan, selain pil yang menarik, karyawan berbakat juga penting. Oleh karena itu, kami percaya bahwa persaingan antara Raja Pil akan sesuai untuk putaran kedua. Bakat yang kuat menandakan tokoh yang berkembang, fakta yang tak terbantahkan, bukan? Setiap tokoh pil memiliki ahli sendiri. Tokoh-tokoh besar memiliki Raja Pil, tetapi bahkan tokoh yang paling tidak penting pun menyewa beberapa ahli pil untuk mempertahankan benteng. Tidak dapat disangkal benar bahwa orang-orang berbakat membentuk tulang punggung tokoh pil. Tokoh pil manapun akan cukup populer dengan Raja Pil jenius yang duduk di dalamnya. Seorang Raja Pil jenius sebenarnya bahkan lebih menarik daripada pil yang diinginkan. Pil dibuat oleh orang-orang. Bahkan pil yang paling sulit pun hanya membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun untuk membuatnya. Tetapi pengembangan Raja Pil membutuhkan waktu minimal 30 hingga 50 tahun. Tidak jarang 10 kali rentang waktu berlalu lagi sebelum Raja Pil mencapai peringkat tinggi. Sebuah kompetisi antara Raja Pil. Semua orang menganggap detail babak kedua lucu, terutama yang ada di sisi Taiyuan Lodge. Penghinaan dan olok-olok mulai berterbangan. Raja Pil. Menara Taiyuan House Wei memiliki Raja Pil. Bukankah ini terlalu sulit di Menara Taiyuan? Haha, kompetisi antara Raja Pil. Kita harus menunggu sampai House Wei menemukan Raja Pil terlebih dahulu. Dengar, kamu tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Mungkin House Wei meminta Raja Pil dari klan naga melingkar saat kita berbicara. Apakah Raja Pil Coiling Dragon Clan memiliki hubungan dengan House Wei? Namun, mereka yang berada di pihak House Wei tiba-tiba tenang. Tidak ada kepanikan dan ketegangan di wajah mereka yang ingin dilihat oleh Taiyuan Lodge. Tuan Muda Jisan adalah yang pertama berbicara, menyela dengan lembut, Pil King Yu, maafkan kata-kataku yang bertele-tele. Taiyuan Lodge memiliki banyak Raja Pil, tetapi apakah ada di antara mereka yang memiliki token yang mengidentifikasi pekerjaan mereka? Jika tidak, bukankah itu dianggap curang? Jika itu diizinkan, maka saya menganggap bahwa saya dapat meminta dukungan dari Raja Pil Klan Naga Melingkar. Pertanyaan itu tentu masuk akal. Melirik Wang Teng, Pil King Yu mengangguk. Tuan Muda Wang, apakah semua Raja Pil ini mewakili Taiyuan Lodge? Wang Teng berbicara dengan nada yang sama, apakah putaran ini dengan penunjukan tertentu? Atau pemilihan acak? Pil Master Yu memandang House Wei, mencari pendapat mereka. Yang terbaik adalah para kontestan ditunjuk secara khusus. Jangan sampai ada kecurangan, Wei Tianxiao buru-buru menjawab. Wang Teng mengejek dengan jijik. Curang, bukankah kalian melebih-lebihkan kepentinganmu? Menyiratkan bahwa kita perlu curang untuk mengalahkan House Wei, sungguh kerusuhan. Wang Teng mengarahkan pertanyaannya ke masa Raja Pil di belakangnya dengan memutar tubuhnya. Siapa di antara kalian yang mau naik panggung? Saya, Tuan Klan Muda, kirim aku. Apakah ada kebutuhan untuk bertarung? Tentu saja ini aku. Para Raja Pil berebut satu sama lain dalam tawaran mereka untuk posisi itu, kecuali Raja Pil berperingkat lebih tinggi yang tetap diam. Jelas, sebagai Raja Pil peringkat ke-7, dia menganggap dirinya terlalu tinggi untuk membuat penampilan publik seperti itu. Wang Teng tiba-tiba mendapat inspirasi. Apakah House Wei memiliki Raja Pil? Wang Teng, penglihatanmu tidak terlalu bagus, Yang rendah hati ini adalah Raja Pil tamu House Wei dan Raja Pil duduk di Menara Taiyuan. Kamu, Wang Teng menjentikkan pandangan dingin ke Jiang Chen. Bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa Jiang Chen?
Dia hanya mengajukan pertanyaan untuk mempermalukan House Wei. Sebenarnya, kegagalan Wei Tiantong dan Pil Master Yu sebelumnya telah menarik perhatian Raja Pil baru House Wei. Wang Teng memandang Jiang Chen dengan dingin. Yang terakhir tidak memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia juga tidak tampak sebagai keajaiban Pil Dao yang luar biasa. Tidak ada yang perlu diwaspadai oleh Wang Teng. Dia berbicara kepada Raja Pil peringkat ke-6, Pil Qingrong, pergilah. Ajari anak ini pelajaran dalam hidup. Wajah Raja Pil yang dipilih bersinar. Dimengerti, aku tidak akan gagal dalam misiku. Setelah kedua belah pihak mengunci pilihan mereka, semua orang memusatkan perhatian mereka pada Pil Qingyu lagi. Babak pertama adalah perbandingan Pil, babak kedua adalah kompetisi Raja Pil, tapi bagaimana dengan yang ketiga? Kami memiliki putaran 1 dan 2, jadi pasti ada putaran ketiga, kan? Pil Qingyu mengangguk. Jika masing-masing pihak memenangkan 1 ronde dalam 2 ronde pertama, maka kita secara alami akan memiliki ronde ketiga yang menentukan. Tetapi, jika satu pihak menang 2 kali berturut-turut, maka ronde ketiga tidak diperlukan. Tetap saja, mari kita sebutkan secara sepintas. Ini akan menjadi putaran berdasarkan penilaian pribadi dari 9 juri. Konten yang dinilai dapat didiskusikan ketika saatnya tiba. Semua 3 putaran telah dijelaskan. Jadi, apakah kedua belah pihak mengerti aturannya? Tanya Raja Pil Yu. House Wei mengangguk setuju, tetapi Wang Teng tidak puas. Aturannya cukup jelas, dan 9 Raja Pil semuanya adalah pilar dunia Pil. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tapi, karena ini adalah kompetisi, pasti ada beberapa taruhannya juga. Apa untungnya bagi pemenang? Apa yang terjadi dengan yang kalah? Dia melengkungkan bibirnya dengan seringai. Ini adalah inti dari masalah ini. Pengaturan ekstensif yang telah diatur Wang Teng ini bukan hanya untuk bersenang-senang atau pertunjukan. Tujuan utamanya adalah untuk menutup menara Taiyuan bahkan sebelum sempat dibuka, dan dengan demikian menghentakkan House Wei ke tanah sepenuhnya. Itu juga akan menjadi tamparan keras bagi klan naga melingkar. Apa yang kamu inginkan? Jisan bertanya dengan sinis. Semua orang tahu pepatah lama bahwa gunung tidak memiliki ruang untuk 2 harimau. Belum lagi 2 tokoh yang berhadapan langsung dengan nama yang mirip. Saya sarankan, pemenang mengambil semua. Wang Teng tertawa. Ambil semua apa? Tepatnya. Ini sangat sederhana. Yang kalah menutup toko dan menghapus tanda toko mereka. Mereka juga dilarang muncul dalam jarak 1000 meter dari toko pemenang. Wang Teng sudah memikirkan semuanya. Kamu menyebut itu, pemenang mengambil semua. Jiang Chen menyeringai sebelum Tuan Muda Jisan sempat menjawab. Lalu apa yang kamu usulkan? Wang Teng mencibir. Pemenang mengambil semua harus benar-benar segalanya, termasuk akta ke properti. Kata-kata Jiang Chen membingungkan tidak hanya para penonton, tetapi House Wei juga. Ini tidak sesuai dengan rencana awal mereka. Melihat tatapan bingung Wei Jie dan Wei Tianxiao, Jiang Chen menyampaikan, Tuan Wei, jika saya kalah, saya akan membalas House Wei dengan formula untuk pil panjang umur. Formula untuk pil panjang umur. Wei Tianxiao langsung diyakinkan oleh kata-kata ini. Yang lain yang hadir memasang ekspresi heran. Para pengamat sangat bingung, kecurigaan aneh muncul di kepala mereka. Apakah Raja Pil misterius House Wei adalah agen ganda lain dari klan Mayastik? Kenapa lagi dia menaikkan taruhan dengan cara yang tidak masuk akal? Semua orang tahu bahwa menara Taiyuan House Wei akan menjadi pecundang. Karena kerugian mereka dijamin, bukankah terlalu banyak untuk menawarkan akta properti ke toko juga? Bagaimanapun, toko itu terletak di salah satu tempat terbaik di pasar Dewa Petani. Terlebih lagi, toko House Wei menempati area yang cukup luas, dan unggul dalam banyak aspek. Bahkan klan Mayastik telah mengeluarkan air liur di atas toko untuk waktu yang lama. Bukankah Raja Pil House Wei mengantarkan barang langsung ke pintu? Raja Pil sebelumnya dari rumah Wei sudah dicurigai sebagai agen rahasia dari klan Mayastik. Mengingat keadaan saat ini, bahwa hal yang sama terjadi lagi adalah kesimpulan yang wajar untuk ditarik oleh para penonton. Semakin mereka merenungkannya, semakin tampak masalahnya. Bab 769, Wang Teng, Anda tidak mampu bertaruh. Jiang Chen tidak peduli apa yang dipikirkan para pengamat. Tatapannya begitu intens sehingga Wang Teng merasa sulit untuk mengalihkan pandangannya. Salah satunya adalah Master Pil yang tidak dikenal, dan yang lainnya adalah tuan muda dari salah satu klan terkemuka Velurium Capital. Untuk orang normal manapun, keduanya bahkan tidak berada pada level yang sama.
Tapi, yang mengejutkan semua orang, Raja Pil tamu dari House Wei tanpa rasa takut menatap lurus ke arah Wang Teng. Tiba-tiba, Jiang Chen memukul dahinya sambil tertawa. Aku hampir lupa, toko di seberang sebenarnya bukan milik klan Majestic. Aku tidak berpikir Tuan Muda klan Wang benar-benar dapat membuat keputusan apapun di sini. Nah sekarang, karena kamu tidak mampu bertaruh, mari kita berpura-pura aku tidak mengatakan apa-apa. Kata-kata Jiang Chen berubah secara drastis, menarik hati para penontonnya lagi. Apa ini? Dari nada suaranya, sepertinya Raja Pil tamu House Wei benar-benar ingin berkelahi dengan klan Majestic. Dia benar-benar bukan agen yang menyamar. Tantangannya tidak terlalu pintar, tapi masih setajam pedang. Serangan itu merupakan pukulan langsung ke Wang Teng, yang merasa sulit untuk tidak terlibat. Sebesar Velurium Capital, berapa banyak orang di dalamnya yang berani mengatakan, kamu tidak mampu bertaruh kepada klan Majestic. Apakah ada taruhan yang tidak mampu dibayar oleh klan Majestic? Meskipun toko itu bukan milik klan Majestic, ada banyak cara untuk menguasainya. Meskipun Wang Teng telah mengingatkan dirinya sendiri berkali-kali untuk tetap tenang, dia tidak bisa menahan amarah yang menggerogoti dia karena sikap Jiang Chen. Mencibir, dia mengalihkan perhatiannya pada ayah dan anak Wei. Wei Tianxiao, tidak heran rumah Wei lebih banyak mati daripada hidup. Pendidikan dan sopan santun yang buruk tidak dapat dihindari. Sejak kapan Raja Pil tamu dapat bertindak atas nama rumah Wei? Wei Tianxiao pada dasarnya berhati-hati, tetapi dia secara mengejutkan tenang pada saat itu. Dia tahu tidak ada kata mundur sekarang. Klan Majestic ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar menghancurkan House Wei. Bahkan jika Jiang Chen tidak membuat janjinya tentang pil panjang umur, mereka masih harus melangkah ke piring. Menguatkan dirinya untuk yang terburuk, dia tersenyum tipis. Tuan Muda klan Wang, tidak ada masalah dengan terus terang jika Anda benar-benar tidak mampu bertaruh. Kami di House Wei tidak memiliki kebiasaan memaksa tangan orang. Adapun pil King Zhen, saya sudah memberinya penuh otoritas untuk masalah hari ini. Siapapun yang kita percayakan posisi memiliki kepercayaan penuh House Wei. Itu adalah penyebutan lain dari, Anda tidak mampu untuk bertaruh. Mungkin dia mungkin dengan enggan menanggung hal-hal jika kata-kata itu datang dari orang lain, tetapi orang seperti apa Wang Teng? Apakah dia seseorang yang rumah peringkat 9 bisa katakan, Anda tidak mampu untuk bertaruh? Di mana harga dirinya? Seringai marah Wang Teng menceritakan ketidaksenangannya yang ekstrim, matanya berkilauan dengan jijik. Bagus, sangat bagus, House Wei punya nyali oke. Jika kamu benar-benar harus memberikan toko ini sebagai hadiah untukku, aku akan dengan senang hati menerimanya. Tetap saja, dia tidak bisa mengetahui niat House Wei. Menggunakan toko sebagai taruhan benar-benar tidak terduga. Taruhannya terlalu tinggi bagi mereka. Dari sudut pandang Wang Teng, House Wei menggertak dengan sekuat tenaga, mereka tidak menggigit. Mereka berpura-pura agresif untuk memaksanya mundur. Tapi, untuk apa mereka membawanya? Bagaimana mungkin Wang Teng tidak mengambil taruhan? Jiang Chen tersenyum dingin. Saya tidak akan terburu-buru untuk menerima jika saya jadi Anda. Pemenangnya masih belum diputuskan. Jika Anda ingin mempertaruhkan properti itu sendiri, Anda harus terlebih dahulu memperoleh hak atas Taiyuan Lodge. Jika tidak, dari siapa kami mengumpulkan jika Anda bertaruh dengan barang milik orang lain? Dia berbicara seolah-olah kemenangan House Wei atas klan Majestic sudah pasti. Kemarahan Wang Teng tidak lagi mengenal batas. Dia belum pernah bertemu dengan provokasi arogan seperti itu di Velurium Capital. Memang, klan Majestic tidak memiliki pondok Taiyuan. Juga benar bahwa klan Majestic telah menggunakan cara paksa untuk menyewa tempat secara paksa untuk sementara waktu. Dia mengamati sekeliling untuk mencari pemilik toko. Itu milik rumah bangsawan peringkat 9 lainnya, tidak berada di bawah klan Majestic atau Coiling Dragon. House Lord Teng, saya bersedia menggunakan toko keluarga saya di bagian jalan surga dari Pasar Dewa Petani sebagai jaminan. Jika saya kehilangan toko Anda hari ini, maka toko itu akan menjadi milik Anda. Seperti yang Anda tahu, itu terletak di superior posisi dan menempati area yang lebih luas. Dalam kemarahannya, Wang Teng bersedia menjanjikan toko yang unggul sebagai jaminan. Namun, penguasa House Teng tidak terhibur. Dia tidak tertarik untuk ikut campur dalam urusan faksi ini. Dia mengeluh dengan wajah masam, Tuan Muda klan Wang, bukan karena saya tidak mempercayai kata-kata Anda, tetapi sesuatu seperti ini tidak ada jaminan dalam janji lisan.
Wang Teng sangat marah dengan kata-kata ini. Ketidakpercayaan tuan rumah ini sangat mencolok. Bagaimana mungkin entitas sebesar klan Mayastik kalah dari House Wei belaka? Meskipun toko itu agunan, itu hanya nama. Apalagi yang dia butuhkan selain janji lisan. Jisan terkekeh melihat kejadian itu. Wang Teng, kamu berjudi dengan cara yang riang dengan milik orang lain. Kedermawanan dengan mengorbankan orang lain, benar-benar rencana yang bagus. Jika kamu kalah, kamu bisa bangun dan pergi. Karena tidak ada jaminan, apakah kamu mengharapkan House Teng untuk merebut toko itu dari tangan klan Mayastik? Jisan mahir menemukan kelemahan. Komentarnya bersih dan jujur, dan mengundang banyak sorakan dan tepuk tangan dari penonton. Bagaimanapun, ibu kota Velurium memiliki 28 klan. Meskipun banyak dari klan lain tidak dapat dibandingkan dengan klan Mayastik, itu tidak berarti yang terakhir juga memegang kekuasaan mutlak. Sikap Wang Teng membawa nada sombong yang, saja, sudah cukup untuk menyebabkan ketidakpuasan ringan di antara para penonton. Dia mengira dia memberikan wajah yang cukup untuk penguasa House Teng, tapi kata seru Jisan membuatnya tampak seperti pengganggu yang mengancam. Dia menekan amarah yang mendidih di hatinya, melirik Jisan dengan dingin. Oleh ketiga, saya bukan tipe orang yang menipu orang lain untuk sesuatu yang tidak penting seperti ini. Anda di sisi lain, dengan apa Anda akan menenangkan House Wei setelah mereka kehilangan toko? Jangan mencoba mengubah topik pembicaraan dengan menyebutkan hal-hal yang tidak berhubungan. Tidak ada jaminan, tidak ada taruhan. Tuan Muda Jisan tersenyum tenang. Wei Tianxiao dengan keras mendukungnya. Tuan Muda Jisan berhak atas itu. Taruhan apapun yang dibuat House Wei harus transparan dan terbuka. Kami tidak bisa membiarkan klan muda Tuan Wang mempertaruhkan properti orang lain. Wang Teng telah dipojokkan oleh serangan verbal Jisan dan Wei Tianxiao. Ambil pena dan kertas. Jika dia akan meninggalkan beberapa bukti, dia akan tegas tentang hal itu. Kami adalah pembudidaya, apa perlu pena dan kertas? Bahkan jika ada bukti tertulis, apa yang bisa dilakukan House Teng kepada Anda jika Anda ingin keluar darinya? Tuan Muda Jisan menyeringai dingin. Penggarap terikat pada aturan yang berbeda. Sumpah surgawi jauh lebih meyakinkan daripada kontrak apapun. Mata House Lord Teng cerah, menatap Jisan dengan rasa terima kasih. Jelas, dia sangat mendukung sumpah. Jiang Chen mengerutkan kening. Wang Teng, kamu adalah tuan muda dari sebuah klan, namun kamu cerewet seperti wanita tua. Apakah kita bertaruh atau tidak? Jika kamu tidak cukup percaya diri dengan peluangmu, katakan lebih awal. Mengapa membuang waktu semua orang? Wang Teng sangat marah sehingga dia hampir meludahkan darah. Jika tatapan bisa membunuh, semua orang yang berdiri di samping rumah Wei akan menjadi mayat baru. Memaksa dirinya untuk tenang dengan beberapa usaha, dia mengunci mata dengan Wei Tianxiao. Wei Tianxiao, kamu bebas mengambil pot shot sekarang, tapi tunggu sebentar dan aku akan menunjukkan kepadamu untuk apa. Kamu bahkan tidak akan bisa menangis. Mengatakan ini, dia menoleh ke penguasa House Teng. Tuan Teng, jika Anda menginginkan sumpah surgawi, saya akan memberikannya kepada Anda. Tetapi Anda akan segera tahu bahwa kekhawatiran Anda tidak perlu. Kemenangan klan Mayastik sudah pasti. Pada saat itu, Wang Teng dipenuhi dengan ketabahan dan kebanggaan, penuh dengan tekad. Dia bersumpah di surga dengan orang banyak sebagai saksi. Wang Teng tidak meninggalkan celah tekstual dalam sumpah, dan menyatakan bahwa jika tokoh House Teng benar-benar hilang dari House Wei, dia akan mengganti House Teng dengan tempat klan Mayastik yang lebih baik di dalam pasar Dewa Petani. Dengan sumpah yang dibuat, Wang Teng sangat bersorak. Taruhan sudah ditentukan. Sekarang, mari kita lihat trik apa lagi yang kamu miliki. Dia memandang jijik pada lawannya. Pil King Yu, dengan taruhan dan aturan yang ada, mengapa kita tidak mulai? Waktu adalah uang. Saya yakin ini berlaku untuk semua orang. Setelah kehilangan keunggulan dalam pertukaran verbal, Wang Teng memiliki banyak frustrasi yang tertahan. Dia dengan penuh semangat menunggu kemenangan yang menghancurkan dan meyakinkan melawan House Wei. Dia hampir bisa merasakan kesenangan mengambil toko mereka untuk dirinya sendiri. Pil King Yu mengulangi aturan dan taruhan untuk kejelasan. Tidak ada pertanyaan terakhir dari kedua belah pihak, ya. Kemudian kompetisi dimulai.